Baik, perkenalkan nama saya Ricky Rantobiaf. Saya mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana Kota Kupang dengan NIM 2303050102 semester 6. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya di mana saya akan menjelaskan tentang salah satu riset sederhana saya tentang dengan judul analisis dampak penggunaan Instagram sebagai media self branding dalam studi kasus pada akun Instagram pribadi saya, yaitu Ricky_Biaf_25. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai dengan latar belakang dari penelitian atau mini riset ini saya lakukan, di mana kita tahu bersama secara umum bahwa dengan adanya perkembangan era digitalisasi yang makin berkembang di era saat ini sangat mempermudah publik atau masyarakat dalam mengelola dan menerima informasi dengan begitu cepat. Nah, salah satunya dengan adanya media-media sosial yang dipakai oleh masyarakat untuk memproduksi dan juga menyebarkan informasi. Oke, yang pertama mengenai media yang akan ditampilkan di sini, menurut data yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi Indonesia, pengguna Instagram atau pengguna media sosial melonjak sekitar 180 juta orang di tahun 2026 ini, di mana dari populasi ini kurang lebih sekitar 62,4 juta orang persen dari sekitar populasi keseluruhan populasi di masyarakat di Indonesia itu sendiri. Dan pengkategorian daripada penggunaan media sosial ini dibagi atas beberapa kategori tergantung daripada media yang digunakan. Jadi mana media yang pertama adalah Instagram dengan jumlah atau total pengguna berkisar 82,4%, dan juga Facebook dengan pengguna sekitar 80,1%, dan juga kurang lebih ada YouTube dengan total pengguna 80%, dan juga kurang lebih ada media TikTok dengan pengguna sekitar 78,4%. Nah, dari data tersebut dapat kita buktikan dan dapat kita ketahui bersama bahwa Instagram menduduki posisi tertinggi dalam media sosial yang sering digunakan di masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana media sosial yang paling diminati oleh masyarakat ini adalah Instagram, yang di mana Instagram berperan sebagai suatu alat yang mungkin tidak hanya sebagai media untuk menyalurkan informasi, tetapi juga digunakan sebagai medium untuk menyebarkan atau membangun persepsi publik terhadap citra daripada diri seorang individu, atau membangun self branding daripada seseorang begitu. Nah, oleh karena itu dari penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa ternyata ada beberapa orang yang menggunakan Instagram tergantung dengan beberapa kebutuhan mereka sendiri. Itu berkaitan dengan teori uses and gratification itu sendiri, di mana teori ini mengatakan bahwa khalayak atau masyarakat umum biasanya menggunakan media karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Mungkin ada tujuan akan pemenuhan kebutuhan seperti media untuk hiburan, atau juga untuk membangun jaringan atau interaksi, dan bahkan ada juga yang menggunakan media sebagai kebutuhan mereka untuk membangun branding atau membangun citra positif terhadap publik tentang diri mereka sendiri. Baik, namun penggunaan Instagram tidak selalu berdampak positif pada penggunanya sendiri, mungkin dalam hal membangun interaksi dan jaringan sosial, tetapi juga pengguna Instagram dapat menimbulkan salah satu masalah atau tantangan serius yang memicu adanya, di mana pengguna Instagram selalu diberikan tekanan untuk selalu menampilkan citra yang ideal di depan publik atau persepsi masyarakat umum begitu. Nah, di mana hal ini menjadi tantangan serius agar pengguna Instagram selalu berpendapat bahwa mereka harus menampilkan apa yang baik daripada diri mereka tanpa mempedulikan realitas dari diri mereka sendiri. Ini menjadi faktor utama di mana penelitian saya atau riset saya ini cukup urgensi untuk menjelaskan bagaimana dampak daripada penggunaan Instagram ini, dan bagaimana dampak atau pengaruhnya terhadap sebagai media yang dipakai sebagai media untuk membangun self branding itu sendiri. Oleh karena itu, ada dua jenis rumusan masalah yang akan saya angkat dalam riset saya. Yang pertama, bagaimana penggunaan Instagram ini dapat berpengaruh terhadap proses self branding, dan yang kedua, apa saja dampak atau bagaimana saja dampak yang ditimbulkan dari Instagram terhadap proses self branding itu sendiri. Oleh karena itu, penjelasan serius sesingkat atau berikutnya akan saya sampaikan lebih detail dalam tinjauan teori dan juga pembahasan.
Baik, selanjutnya penjelasan mengenai tinjauan teori, di mana dalam tinjauan teori ini saya menggunakan dua konsep utama. Yang pertama adalah konsep mengenai media baru itu sendiri, dan yang kedua adalah konsep mengenai self branding itu sendiri. Dan di mana seperti kita tahu atau seperti penjelasan di awal tadi menjelaskan bahwa media baru sendiri merupakan media yang merupakan inovasi utama daripada bentuk-bentuk digitalisasi terhadap media komunikasi itu sendiri, yang merubah bentuk daripada cara orang berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi secara cepat. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat daripada McQuail yang mengatakan bahwa salah satu karakteristik daripada media sendiri bersifat interaktif dan juga konvergensi, di mana pengguna Instagram itu sendiri atau pengguna media sosial itu sendiri tidak hanya berperan sebagai seorang konsumen informasi, tetapi juga bisa berperan sebagai seorang produsen daripada penyebar luasan informasi itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah tentang konsep self branding, di mana orang atau seseorang individu biasanya menggunakan Instagram itu karena ada motif tertentu. Ada yang menggunakannya sekedar untuk mencari hiburan, dan juga ada sekedar untuk membangun citra atau membangun branding akan sesuatu begitu, termasuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, hal ini sejalan juga dengan teori yang akan saya gunakan dalam riset saya, itu menggunakan teori use and gratification, yang berpendapat bahwa teori ini berpendapat bahwa seorang khalayak atau khalayak yang menggunakan suatu media biasanya memiliki tujuan atau motif tertentu dalam penggunaannya sendiri. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa motif-motif guna atau khalayak itu sangat berbeda. Ada yang menggunakannya sebagai bentuk media untuk menghasilkan informasi, ada juga sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan, ada juga memenuhi kebutuhan akan proses membranding atau self branding diri sendiri terhadap publik atau masyarakat luas begitu. Nah, dengan adanya Instagram yang dengan kemampuan mencakup atau menjangkau khalayak semakin luas dan juga cukup beragam, ini menjadi salah satu bentuk positif daripada Instagram itu sendiri, sehingga banyak digunakan oleh kalangan muda maupun kalangan-kalangan atas begitu. Sehingga hal ini menjadi salah satu bentuk media atau medium yang paling sering digunakan untuk membangun self branding. Dan yang ketiga adalah mengenai metode penelitian. Dalam riset saya ini, saya menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, karena di mana pendekatan ini sejalan dengan tujuan saya dalam memahami fenomena penggunaan Instagram sebagai bentuk media atau medium, sebagai medium untuk membangun self branding. Oleh karena itu, pendekatan ini saya rasa cukup efektif dan cukup relevan dengan riset saya sendiri. Yang kedua adalah mengenai dengan teknik pengumpulan data, di mana dalam teknik pengumpulan data ini saya menggunakan tiga jenis atau tiga bentuk pengambilan data. Yang pertama lewat studi pustaka, yang kedua melalui observasi online atau etnografi, dan yang ketiga menggunakan cara dokumentasi terhadap akun Instagram yang saya pilih, begitu kurang lebih seperti itu. Baik, yang keempat adalah mengenai pembahasan daripada presentasi saya saat ini, di mana saya akan menjelaskan dari bagian paling awal atau mengenai profil daripada karakteristik platform Instagram sendiri. Di mana Instagram ini sendiri merupakan media yang dikembangkan di sekitar tahun 2010 dan menjadi platform dengan pengguna terbanyak dan terpopuler pada saat itu, dan juga sampai dengan saat ini. Nah, fokus utama daripada Instagram ini sendiri yaitu dengan cara berbagi foto, video, dan juga berbagi konten kreatif yang dapat menangkap atau memberikan persepsi publik terhadap apa yang ditampilkan oleh Instagram itu sendiri. Nah, oleh karena itu, Instagram memiliki beberapa ciri khas khusus yang membedakannya dengan beberapa media. Yang pertama adalah interaktivitas, di mana pengguna Instagram sangat aktif dalam menyebarkan konten-konten dan juga membangun interaktivitas dengan audiens yang cukup luas dan beragam. Yang kedua mengenai konvergensi, yang ketiga adanya visualisasi atau bentuk visual yang ditampilkan di Instagram itu biasanya lebih bersifat ideal dan juga lebih bersifat bagus, sehingga apa yang ditampilkan itu dapat membangun citra daripada sisi publik untuk sesuatu yang terlihat baik dan bagus begitu. Dan yang keempat itu mengenai algoritma. Nah, algoritma ini menjadi salah satu faktor atau hal utama dalam membangun branding, karena biasanya semakin tinggi algoritma yang ditampilkan atau semakin banyak tayangan atau juga semakin banyak insight yang diperoleh daripada sebuah postingan, maka hal ini akan meningkatkan adanya algoritma. Nah, semakin tinggi algoritma, maka postingan yang kita tampilkan itu akan semakin dikatakan gampang dicari atau ditemukan oleh mesin pencarian atau mesin engine, search engine lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang berikutnya jenis khalayak daripada media Instagram ini. Nah, khalayak daripada media Instagram ini cukup beragam, karena media ini penggunanya sangat
dikatakan sebagai pengguna yang aktif dan juga paling sering digunakan oleh kalangan-kalangan anak muda, khususnya angkatan-angkatan game generasi Z, karena generasi Z adalah generasi yang paling dominan dan paling adaptif dengan perkembangan khususnya media Instagram itu sendiri. Dan berikutnya mengenai analisis self branding pada akun Instagram ricky_biaf_25, di mana dalam akun ini secara konsisten menampilkan berbagai jenis karya sketsa wajah realis yang mencerminkan daripada ciri khas daripada akun ini sendiri, di mana dengan adanya konsistensi tema visual yang ditampilkan ini memperkuat identitas akun ini sebagai seorang seniman, sehingga audiens atau sehingga publik dapat mengenal dan mengenali ciri khas daripada pemilik akun ini sebagai seorang yang sering menampilkan postingan-postingan yang berbau dengan seni realis sketsa wajah seperti itu. Dari analisis daripada akun Instagram ricky_biaf_25 ini menunjukkan bahwa proses self branding yang dibangun sudah cukup jelas, di mana branding disampaikan atau ditampilkan di media ini adalah menjadi seorang seniman atau kreator digital yang ingin menampilkan gambar-gambar yang realis sehingga dapat dikenal oleh audiens atau khalayak yang melihatnya di postingan Instagram akunnya dia. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ada tantangan terbesar dalam akun ini, di mana si pemilik akun perlu untuk membangun konsistensi dalam postingannya sehingga algoritma dapat membaca postingan yang ada dan meningkatkan interaksi khalayak terhadap postingan yang ada dan membangun citra positif terhadap apa yang ingin ia tampilkan. Baik, yang terakhir adalah simpulan daripada presentasi mini riset ini, di mana perkembangan media baru ini menjadi bentuk strategis dalam mempengaruhi pola komunikasi di era digital saat ini, di mana identitas atau citra seseorang itu dapat dibentuk lewat apa yang ia tampilkan di media sosial, khususnya di media platform Instagram sendiri. Nah, di mana media Instagram ini adalah media sosial yang berbasis visual dan menjadi ruang strategis bagi individu untuk menampilkan citra positif dan atau citra personal sebagai seorang yang ingin menampilkan apa yang ingin ia sampaikan kepada khalayak, misalkan menjadi seorang kreator atau mungkin menjadi seorang influencer atau mungkin menjadi seorang politikus dan juga lain sebagainya yang ia bangun dalam bentuk apa yang ia sampaikan dalam media itu sendiri. Namun dalam penggunaan Instagram sendiri terkadang terdapat berbagai jenis tantangan, khususnya dalam membangun algoritma dan juga membangun konsistensi dalam apa yang ingin ditampilkan di media itu sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi masalah utama dan juga bagaimana seseorang pengguna Instagram ini dapat beradaptasi dengan kemajuan tren yang ada sehingga apa yang ingin ia tampilkan di media itu tidak tertinggal sehingga dapat relevan dengan perkembangan tren yang ada. Dengan demikian, Instagram menjadi salah satu platform yang paling relevan digunakan untuk membangun citra atau self branding. Oleh karena itu, sebagai seorang yang pengguna Instagram, kita perlu untuk memperhatikan citra apa yang ingin kita tampilkan pada lewat media sehingga khalayak dapat membaca dan melihat kita sebagai dalam bentuk citra yang seperti apa, itu lewat apa yang kita tampilkan. Oleh karena itu, demikian presentasi daripada saya saat ini. Semoga apa yang saya tampilkan atau saya presentasikan dapat dimengerti dan dipahami, di mana secara singkatnya Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan ciri atau pembentukan diri dari seseorang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Thank you very much. Okay.